uh, coaching agent atau mungkin acara seminar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Prudential itu di akun yang terbuka tadi. Satunya itu lebih ke save ya, nge-save foto lah biar nggak hilang gitu loh. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dari situ sih, atau mulai menata Instagram yang sudah lama. Mungkin karena followernya sudah ribuan gitu ya. Ya itu bisa ditata lagi gitu lah. Ya kalau memang kita kan bisnisnya jangka panjang gitu. Jadi kita sudah mulai menata ya. Jadi orang di sana juga, orang di luar sana juga tahu gitu loh, sesukses apa gitu loh, ini apa sih kita tuh sefokus apa gitu loh kita di Prudential. Terus buat konten yang bernilai ya, konten sangat penting dalam hal ini. Ini bisa lihat dari ini ya, Instagramnya Celisa ini juga oke loh bikin kontennya. Kontennya menjadi alat untuk mengkomunikasikan dan memasarkan semua nilai dari personal brand kita untuk lebih dikenal orang lebih baik. Ya bisa dari produk, bisa dari bisnisnya, ya bisnis Prudentialnya, atau dari kita secara personal ini bisa kita jual dari segi penampilan, mungkin aktivitas kita misalnya coaching gitu ya. Kita nggak perlu video, cuman foto aja saat coaching gitu loh. Jadi itu orang sudah punya nilai, orang sudah menilai kita positif banget gitu loh, orang ini gila ya, keren gitu ya, bisa coaching gitu ya, padahal sih belajar gitu, nggak apa-apa gitu loh. Terus konten marketing menjadi salah satu strategi yang sangat maksimal dalam membangun personal branding. Ini konten ya, orang di luar sana aja udah bingung gitu loh ya, bikin konten apa ya enaknya ya gitu. YouTuber itu kan sampai apa ya, dia rela ikut. Saya punya teman YouTuber nih ya, YouTuber dia orang Panin itu juga gitu. Dia sampai ikut acara, entah itu acara wedding, entah itu acara apa ya, acara pokoknya event-event gitu ya. Untuk apa? Untuk bikin ini loh, bikin konten gitu loh. Teman sepedaan saya juga ada itu yang apa namanya, apa gitu diliput, dicari konten, kok di foto, di video, pokoknya apa ya, heboh lah pokoknya. Itu sampai seperti itu loh dia membranding dirinya gitu. Di luar Prudential aja seperti itu gitu, masa kita kalah. Dengan konten marketing kamu bisa lebih mudah untuk memasarkan konten dan membuat diri kamu lebih dikenal sebagai Prudential ya. Kemudian bangun networking dan saling berkolaborasi. Jadi dengan personal branding itu kita bisa membangun jaringan. Ini kan bisnis jaringan ya. Bisnis jaringan kan dari awal kan kita tahu nih bisnis jaringan. Jadi ya kita mesti harus memperluas jaringan. Kalau kita cuma main satu tok, ya susah gitu loh untuk mendapatkan apa namanya, mendapatkan network gitu loh. Tapi kalau kita sambil main sosmed, sambil branding diri sosmed gitu, orang yang di luar sana ya, ring 3 mungkin ya, yang nggak kenal kita secara personal tuh akhirnya tahu gitu loh kalau kita di Prudential. Membangun networking ini sangat penting dalam membangun personal branding yang cepat. Dengan membangun networking, kita bisa bertemu dengan teman baru, partner kerja baru, yang secara tidak langsung akan membantu untuk mengembangkan personal branding kamu. Jadi bisa ya, contohnya kayak kemarin ya, waktu pandemi itu kan kalau teman-teman ngamatin ya, orang-orang leader-leader di luar sana ya, di Jakarta nih, itu sering loh mereka kolaborasi di Instagram. Nah, terus mereka bikin talk show gitu ya. Nah, kapan itu kan Pak Kandu sama Ko Wibi pernah ya talk show itu kan, kalau teman-teman pernah tahu. Nah, seperti itu kan membangun branding sebenarnya. Nah, gitu. Atau kita bikin talk show, maksudnya ngobrol ringan di video antara misalnya saya sebagai aja sama nasabah. Itu kan juga bisa bukti klaim, misalnya testimoni. Itu kan juga bisa. Gitu. Jadi orang tahu ini kita di Prudential. Dan itu akhirnya menjual gitu loh. Kayaknya itu aja teman-teman. Oh, atau saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini. Contoh foto mungkin ya. Halo, masih ada orang? Halo?
Halo, halo. Masih. Menyimak Masih hidup. dengan seksama. Nyimak. Tidur. Minyak. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Jadi contohnya personal branding. Oh ini saya ada foto-foto. Ini foto promosi bisa di ini ya teman-teman ya, bisa di-upload. Jadi oh iya saya sudah susah banget. Itu ya. Masih Harusnya cepet Diklik. gimana? Kamu share screen-nya, yang kamu share ini Oh desktop. iya, sebentar. Oke. Kamu buka dulu file fotonya, kemudian share screen-nya arahkan ke foto. Oh gini, sebentar. Ini, terus share screen. Ini, terus ke foto. Ya. Nah, ini juga bisa dibuat branding teman-teman ya. Kita habis mempromosikan, kita promosi itu juga bisa di ini teman-teman, di posting ya. Cuma satu foto ya. Itu contoh. Terus mungkin contoh yang lain. Banyak tapi kok lama bukanya ya. Terus coba contoh lainnya. Contoh lainnya ini. Saya dulu suka TikTok ya teman. Ada yang suka TikTok nggak? Saya suka tapi tidak mampu, Citra. Mau ada training TikTok. Nggak mampu goyang saya. Nggak mampu goyangnya ya Pak ya. Sudah usia kah Saya mau Pak? TikTokan takut gempa. Mbak Citra boleh tanya Kak? Iya sambil tanya monggo. Saya mencoba Gini ya, ini kan tentang apa nih ya? Tadi personal branding ya. Jadi saya mungkin termasuk kalau dibilang trauma sih bukan ya, semoga jangan. Jadi gini, saya ada pengalaman tentang percobaan untuk personal branding ya, karena saya kan berharap dengan personal branding tujuannya nanti bisa satu sebagai bentuk pengumuman atau promosi diri ya, bahwa saya di Pruden, jadi banyak orang yang kenal. Kemudian untuk membangun percaya diri juga. Jadi sebelum ini maksudnya personal branding di sini di sosmed ya. Saya memang bukan pengguna sosmed yang aktif seperti kayak IG ataupun Facebook. Saya tidak aktif di situ. Ya memang ada akunnya tapi saya nggak aktif. Paling saya coba di status WA saja seperti itu. Jadi sebelum saya personal branding di WA ini, saya lebih dulu itu aktif seperti kalau misalkan saya selalu komen, selalu nanggepi status-status teman-teman saya selalu buka semua, saya selalu lihat, kemudian saya komen meskipun itu ya selalu komen positif ya, sebagai bentuk usaha saya untuk membangun hubungan supaya nanti ada dua arah seperti itu. Ya. Sebelum saya nanti posting-posting yang berkaitan dengan branding Pruden ini. Nah, dengan harapan kan nanti juga mereka akan menanggapi status saya seperti itu. Tapi ketika dan itu berhasil, artinya ketika saya posting status saya entah itu kegiatan sehari-hari ataupun apa, dari mereka selalu menanggapi, jadi selalu ada komunikasi seperti itu. Nah, giliran saya posting yang tentang Pruden gitu, dengan tujuan kan saya memperkenalkan diri ya. Waktu itu yang pertama kali saya posting di status saya adalah videonya Agim. Videonya Agim yang
sambil kenapa ya, apa yang salah ya? Oke lah. Terus hari keduanya saya tidak posting apapun, hari ketiganya posting kegiatan saya sehari-hari, seperti waktu latihan berkuda atau apalah yang kegiatan-kegiatan receh emak-emak lah seperti biasa. Mak-maknya berkuda ya, keren ya. Nah, terus di hari ke berapa ya? Atau mungkin jarak seminggu waktu itu. Nah, jarak seminggu saya posting lagi itu yang apa ya? Aku lupa ya. Intinya bahwa oh ya ada quotes bahwa asuransi dibeli bukan karena orang meninggal, tapi karena ada orang yang harus melanjutkan hidup. Ya, seperti itu. Nah, baru kemudian ada satu yang komen. Nah, itu yang biasa aktif ngomenin statusku dan saya pun aktif ngomenin status dia. Tapi sayangnya komennya itu benar-benar bikin saya down. Gini. Komen apa, Mbak Bu? Inaya gitu. Sampean ternyata orang prudensial ya. Itu diketiknya itu prudensial pun pakai S gitu ya. Dalam hati saya sudah, aduh kenapa ini udah arahnya itu sudah nyinyir sekali seperti itu. Nah saya tanggapi dengan, oh Bu, gimana Bu, ada yang bisa saya bantu, saya balas gitu. Oh enggak, saya loh sudah punya itu prudensial. Punya suami saya ini sebulan 6 juta, punya saya sebulan 3 juta. Oh alhamdulillah, bagus Bu. Terus, tapi mau saya tutup Mbak, mau saya cabut aja. Loh kenapa Bu, kalau boleh saya tahu itu. Saya sambil gali-gali ya Mbak Citra. Atau gini ya Bu, mungkin nanti kalau Ibu berkenan, saya mampir ke kafe Ibu, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira Ibu, kapan kita bisa ketemu ya Bu? Hari Minggu, ya habis latihan Mbak, enggak apa-apa. Nah, waktu itu, jadi saya datang selesai latihan, karena dia sama-sama di tempat latihan, tapi saya lihat kok di latihan dia nggak datang. Oh nggak apa-apa, wis mungkin ada acara apa, nanti saya tak mampir ke kafenya gitu. Ya ampun, tadinya kan saya sempat sampaikan bahwa mau tak bantu di review itu polisnya gitu. Kenapa kok sampai punya pemikiran mau diberhentikan saja, padahal kan sudah tahun ke-6 gitu. Ternyata dia nggak mau nemuin, terus intinya ya gagal gitu. Alasannya ada acara yang penting dan dia harus intinya tidak bisa ketemu. Akhirnya saya pun pulang. Terus jadi saya benar-benar ya kalau dibilang trauma mungkin trauma sejak saat itu saya jadi brandingnya kurang Mbak Citra. Mau apa ya? Mau posting-posting lagi jadi kayak males gitu. Terus jadi saya gini tanya-tanya, salahnya di mana ya? Selain nggak ada yang pada ngomen, nggak ada yang nanggepin, terus kurangnya apa? Terus apakah saya yang terlalu tinggi berharap gitu? Seharusnya kan mungkin butuh waktu lama memposting terus baru kemudian terbentuklah ya branding diri itu atau gimana gitu Mbak Citra. Ya betul. Ya benar Bu. Jadi memang terima kasih ya Bu Ina ya. Jadi memang butuh waktu. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, terus kapan gitu loh. Jadi memang dulu pertama kali saya branding pun juga seperti itu kok Bu, sama gitu. Ada yang respon, ada yang enggak, ada yang respon positif, ada yang negatif. Jadi ya memang itu butuh waktu gitu loh. Apalagi misalnya masih agent ya, agent tuh malah kan cenderung mereka sulit loh teman-teman ya untuk membranding karena mereka masih baru gitu. Kalau Bu Inaya kan sudah leader malah. Jadi kan jangan bilang leader. Jadi mesti harus lebih pede gitu loh. Agent pun sebenarnya harus pede. Agent pun harus pede membawa prudensial karena kita nih nggak jual cuman kita aja gitu. Kita kan bawa perusahaan besar gitu loh, bahwa kita ada di dalamnya gitu loh. Jadi kita mesti harus pede gitu loh. Kalau respon itu semua orang, leader sudah senior, leader yang baru pun ya, agent baru, agent lama itu pun ya sama lah. Kalau soal netizen itu kan ya masing-masing ya, itu balik ke mereka. Jangan sampai respon negatifnya mereka itu akhirnya membuat kita nih malah jadi menghambat
perkembangan kita, misalnya kita mau aktif di sosmed, kita mau akhirnya karena satu orang itu aja terus kita akhirnya down gitu, jangan gitu loh. Jadi tetap jangan diindahkan gitu ya. Jangan dipedulikan lah soal kayak gitu tuh. Jadi itu receh loh, Bu. Itu receh banget. Masih banyak Receh kok orang banget. yang respect sama kita tuh masih banyak. Jadi mesti harus bangun lagi kepedeannya gitu ya. Di Oke. prudential. Karena Tuh. gini Mbak Citra, karena bahkan beberapa yang biasanya aktif ngomenin, terus kemudian malah apa ya istilahnya di hidden ya. Jadi status saya itu dia bisa melihat itu tanpa dilihat oleh saya, seperti itu loh Mbak. Beberapa Oh, itu ada sampai banyak kayak yang gitu ya. kemudian, jadi kemudian Jangan ah, mungkin lebih bapernya dihilangin aja. gitu ya. Nah ini Soalnya yang gini susah karena ya. kuncinya Jadi ngilangin bapernya ini. ya karena kalau sudah baper susah nanti Bu. Jadi kerja di asuransi kita menjualnya harus menghilangkan itu semua. Jadi baper-baper itu harus hilang. Baper sesaat harus cepat hilangnya gitu loh maksudnya. Baper boleh lah kan kita juga punya perasaan tapi kan jangan lama-lama gitu ya. Besok harus balik lagi, secepatnya harus balik lagi gitu loh. Jadi sekarang kan Gitu. gini Mbak Citra, saya brandingnya ya tidak di sosmed lah, tapi membantu kepercayaan diri mungkin di yang keseharian aja, di aktivitas real aja, seperti itu aja. Iya betul. Nggak apa-apa Karena Bu. Mungkin bisa saya luruskan gini buat teman-teman, harus bedakan antara branding sama jualan. Itu beda ya. Yang Ibu Inaya harapkan itu sebetulnya bukan branding. Ibu Inaya itu mau berjualan. Nah, branding itu adalah ya kita ingin mau dikenal orang itu sebagai apa. Nah, kalau jualan itu kan seperti kita dapat broadcast di WA, di sosmed yang mungkin di IG, karena kita dapat link, kalau Anda tertarik langsung klik. Nah, itu jualan. Tapi kalau yang kita lakukan di industri asuransi, khususnya jasa, kita nggak bisa berharap langsung jualan. Memang relatif susah. Kenapa? Karena asuransi adalah produk edukasi. Ya, nah orang itu akan mau diedukasi kalau dia memang menyediakan waktu secara khusus untuk ngobrol dengan kita. Nggak mungkin langsung orang itu klik langsung beli asuransi, ya kan? Kalau bisa seperti itu, Prudential sudah nggak butuh agen lagi, betul nggak? Langsung aja dia pakai sosmed, udah langsung buat link-link sendiri, langsung connect ke Prudential. Malah Prudential akan berhemat, karena Prudential sadar bahwa tidak mampu untuk melakukan itu, makanya dia butuh agen seperti kita untuk melakukan proses edukasi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah branding. Nah, branding itu jangan berharap hari ini Anda posting, besok langsung closing. Anda hari ini posting, besok langsung ada orang hubungi, tanya-tanya. Jangan berharap seperti itu. Karena yang kita lakukan adalah branding. Ya, one day ketika kita terus konsisten branding, ketika dia butuh asuransi, dia langsung ingat, oh iya ya, kan Bu Inaya itu kan Prudential. Nah, sama yang terjadi sama diri saya sebulan yang lalu, bulan ini yang saya closing, ya kan? Ada saudara jauh, ya, itu closing sama saya. Simple. Dia cuma ngomong gini, iya ya, saya dulu pas lagi nyari asuransi saya mikir, mau closing sama siapa? Saya ingat, saudara saya sendiri aja di Prudential sudah sukses, ngapain cari orang lain? Yang mending cari saudara saya aja, udah pasti di Prudential long term commitment. Nah, itu yang dimaksud dengan branding. Gitu loh. Ya. Jadi ini harus diluruskan. Jangan pikir nanti kalau saya posting harus closing. Enggak. Kalau yang Anda lakukan dan Anda nggak dapatkan, Anda jadi malas posting. Betul. Oke Pak, makasih banyak pencerahannya. Berarti ini kembali lagi ke soal mindset ya Pak ya. Ini ada yang salah di mindset. Halo? Halo? Ya Bu Inaya, kalau saya juga boleh sharing sedikit Bu Inaya. Kalau mau diomong saya ini kan sudah bisa masuk tahun ke-13 di Prudent ya. Saya juga sering-sering masuk di medsos, itu juga bukan arti orang harus komen. Itu menunjukkan ke mereka bahwa kita masih eksis di Pru. Jadi kalau ada apa-apa mereka mau tanya-tanya tentang Pru atau misalnya tiba-tiba klik mau masuk ikut Pru, itu mereka langsung ingat, oh iya, Bu Inaya di Pru gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi nggak harus pada saat hari itu.
nggak apa-apa. Jadi mungkin nasabah-nasabah yang Bu Inaya pernah prospek yang belum closing, dia kan akan melihat Bu Inaya tuh masih tetap di pro gitu loh. Nanti suatu saat kalau misalnya dia klik, nah dia bisa tanyanya pasti ke Bu Inaya. Gitu Bu Inaya. Oh iya Bu Terima kasih. Yuli, terima kasih banyak pencerahannya Bu. Jadi saya harus tetap percaya diri ya Bu ya. Tetap percaya diri untuk posting ya Bu ya. Menunjukkan kalau Bu Inaya tuh di pro. Jadi orang kalau Tetap misalnya eksis nanti di Prudential. mungkin nanti akan ada orang ngomong gini, Bu Inaya yang mana? Oh Bu Inaya yang Prudential itu loh, gitu loh. Ujung-ujungnya nanti kata-katanya seperti itu. Oke. Oke, saya mau nambahin ya Bu Inaya. Bu, Oke Bu. jadi memang wajar. Artinya saya melihat itu bukan cuman kita aja, tapi orang-orang lain juga. Kalau mereka ini posting foto pribadi gitu ya, kemudian ada ulang tahun, ada apa event-event, itu yang nge-like sama yang komen itu pasti naturally lebih banyak. Tapi kalau kita posting sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan cuma Prudential ya, semua saya amati termasuk juga di Pro, itu yang nge-like, yang komen itu sedikit. Nah, itu wajar. Jadi memang sudah wajarnya memang seperti itu gitu loh. Dirinya. Iya, teman-teman saya pun yang jualan MLM itu memang gitu, kalau mereka lagi posting tentang keluarganya gitu, yang like, yang komen tuh banyak. Saya sendiri juga gitu, kalau kan saya agak jarang sih posting foto ya, soalnya saya bukan orang yang suka selfie-selfie gitu. Jadi sekalinya saya posting foto, yang nge-like itu banyak, yang komen banyak. Tapi begitu saya posting tentang Pro ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ya Langsung menang. nggak masalah. Itu biasa. Memang kayak Langsung gitu. pura-pura nggak lihat. Memang perlu divariasi sebenarnya. Di skip langsung ya sama netizennya. Gitu Bu Inaya. Jadi itu wajar aja ya. Wajar betul. Nah itu sebenarnya bisa jadi strategi teman-teman. Jadi kalau misalkan habis teman-teman ada event, ada ulang tahun atau kita posting pribadi foto, terus kemudian banyak kan ya yang like banyak. Nah setelah yang like banyak, segera dilanjutkan dengan posting Pro. Biasanya masih nyambung. Orang yang nge-like kita tuh masih nge-view, maksudnya mereka dapat view-nya apa yang kita posting berikutnya. Biasanya gitu. Jadi itu salah jadi postingan sebenarnya. Jadi kalau di Facebook, habisnya kita posting sesuatu yang mengundang banyak sekali nge-like atau komen, itu terus kita lanjutkan dengan posting Pro. Itu mereka-mereka yang nge-like kita itu mereka bakal lihat posting kita yang kedua. Gitu. Kadang yang terjadi itu kalau di WA ada banyak postingan gitu. Postingan pertama dilihat sama dia, postingan kedua udah nggak dilihat. Ya, memang mungkin kalau dia gitu. nyesel lihat postingan pertama, tapi sudah ke-record kan. Iya betul. Ini banyak banget nih masukannya nih teman-teman, bisa dipakai. Iya. Nah, kalau di WA mungkin di Bu Inaya, saya mau nambahkan ini ya Mbak Citra ya. Oh ya, monggo. Saya juga sering seperti itu kan, kalau pasang kok selalu statusnya itu prudensial terus. Kadang-kadang itu juga apa ya, pemirsa itu bosen mungkin ya. Kadang ada yang berkata gini, waduh Mbak kok pruden terus kalau gitu lah. Dari situ nanti nggak langsung saya ganti, 2 hari kemudian saya posting sama anak saya gitu. Tapi cuma 1 hari itu, lah besoknya kembali ke prudensial lagi. Di situ Bu Inaya kan banyak yang lihat itu ya, enggak apa-apa, entah itu komen atau tidak. Yang penting kita selalu postingnya itu tentang prudensial. Bahkan saya pernah di komen, ada 2 orang yang ngomen saya waktu itu kan yang urat kecetit, yang dari Cik Yuli ya Cik ya, itu habis berapa, 80 juta berapa, 84 ya waktu itu. 180 ya, kecetit. Yang mana? Yang saudara, kalau saudara saya kepala 100 lebih. Oh, 8. Oh, mungkin ada lagi. Ya. Itu saya juga ambil dari orang lain. Oke. Iya, mungkin gitu ya, Cik ya. Saya di komen gini sama Pak Haji. Nyah, gitu manggil saya kan. Nyah, wong urat kecetit kok Cik larangi. Aku kapane urat kecetit tak gawonan tukang urut nang sangkal putung. Itu loh, yo gak sampai jutaan puluhan. Terus saya kasih emo, saya ketawa. Iya dong,
Mbak. Itu kan disangkal putung. Lah nang rumah sakit loh, aku cuma disuntik ini nih, intinya cuma habis berapa gitu. Maksudnya kan enggak percaya dengan postingan yang habis sekian itu ya Cik Yuli. Akhirnya saya gini, ya iyalah bawanya aja ke Puskesmas, coba dibawa ke itu, Mbak, ke mana? Ke rumah sakit internasional, yo dedel mobilnya apa, saya gitu kan. Akhirnya dia ketawa, akhirnya dia ketawa kan, terus saya digini kan. Ya kalau bikin postingan tentang habisnya rumah sakit, ojo sampai ratus-ratusan juta, ojo sampai puluhan-puluhan juta gitunya. Lah itu kan bukan saya yang ngambil, Mbak. Itu kan memang kenyataannya seperti itu. Coba itu di zoom, dibaca dengan seksama. Apakah itu tulisan dari saya atau ketikan saya? Itu kan dari rumah sakit tersebut, Mbak. Saya gitu kan. Cik Yuli waktu itu. Oh iyalah, mungkin bersyukur Mbak, karena selama ini belum pernah sakit, cuma kemarin kepleset nih kamar jeding dan ditolong sama dukun urut sudah sembuh Mbak. Coba kalau lebih dari itu, hati-hati Mbak ya, jangan sampai kecetit terus habis seperti ini, saya gitu kan Cik. Akhirnya, iya makasih banyak gitu. Dan kalau saya, di status saya, mana yang biasanya melihat status saya sampai habis, itu kan ada Bu Inaya, di situ setiap hari umpama kadang ada status pertama, kedua itu dilihat, selanjutnya tidak. Tapi kalau saya pilih, saya lihat, saya amati itu biasanya yang melihat status prudensial saya itu sampai habis. Dan kalau orang itu terus-terusan melihat sampai habis, nanti 2 hari atau 3 hari kemudian saya sapa, selamat pagi atau gimana, terus gimana sekarang kabarnya gitu. Akhirnya kan dari mereka itu terus tanya, oh baik Mbak, gimana kabarnya Mbak Ruka? Oh baik gitu. Masih di prudensial ya? Oh iya tetap saya di prudensial. Oh iya. Mbak, kayak status yang Saman bikin yang hari ini tuh tentang apa ya Mbak? Kok ada orang sakit malah dikasih dikasih uang dari prudensial. Oh, yang judulnya penyakit kritis gitu. Karena saya kadang biasanya bawahnya saya kasih tulisan, apakah Anda pingin anak Anda setelah Anda tinggal seperti ini gitu kan. Terakhirnya tuh tanya-tanya dan ya alhamdulillah ternyata di situ ikut Bu Inaya, walaupun tidak besar, tapi kan tertarik dengan status itu. Nanti saya rolling lagi, berapa lagi kemudian, entah minggu depannya atau apa, saya bikin status itu lagi. Pasti nanti itu ada yang nanya lagi. Enggak apa-apa kita dikatain ini tuh, oh di Pru ya, ini ya. Kayak itu fotonya UJ ya, Uta Jeffrey sama anak-anaknya. Ya memang uang tuh kita itu jiwa tidak bisa dibeli, karena yang diasuransikan bukan jiwanya, tapi yang kita tinggalkan itu kan butuh melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan di situ ya memang banyak, kadang ada orang yang pro, kadang ada yang nggak suka, kadang ini terserah, itu kan urusan mereka semua. Yang penting kita bikin status itu dengan tujuan baik. Gitu Bu Inaya, jangan terus down Bu Inaya ya, tetap semangat. Nah, ya terima kasih Bu Ruka. Saya aktif loh, selalu lihat statusnya Bu Ruka. Memang bagus-bagus. Bahkan maaf kalau saya tanpa izin Bu Ruka beberapa sering kali saya screenshot. Saya pengen banget kemudian merepost. Tapi ketika mau merepost, saya agak trauma dengan yang itu. Jadi belum sempat repost. Orang yang mengatain di status kita itu Bu Inaya harus yakin, lambat laun dia itu kepincut sendiri. Kenapa? Kalau dia nggak suka kan amin. Dia. Tapi orang yang nggak suka, yang komen asalnya negatif. Tapi kenapa dia terus-terusan rajin melihat status saya, rajin selalu melihat status saya, dan di situ juga menjadi incaran saya. Oh, kamu pasti sedang kepincut sama status saya. Tapi saya simpan. 1 minggu kemudian saya japri. Halo, apa kabar? Kan gitu Bu Inaya. Dan di situ ya terus menjalin kedekatan. Akhirnya lambat laun saya nggak prospek dia sendiri yang tanya sama saya Bu Inaya. Kualat jadinya ya Bu ya, dianya ya. Maksudnya itu orangnya loh yang dulunya negatif akhirnya kepincut juga gitu.
Iya, Oke, Bu Ruka, terima kasih banyak. Ini Terima saya jadi kasih, semangat Bu lagi Ruka. nih. Semangat itu untuk orang yang mau nutup Iya. asuransinya kemarin ya Ci Yuli ya. Saya ini kan selalu Bu Yuli itu sudah luar biasa ngajarin saya. Masa Mbak nilai tunainya sekian. Oke, iya memang nilainya sekian. Saya samakan dengan di bank, tapi di situ saya bacakan di UP jiwanya berapa, terus dana penyakit kritisnya berapa, tambahan untuk itu insiden kecelakaan, dan saya jumlahkan semua. Coba umpama 10 tahun bayar 120, ini loh lebih dari 300, terus gimana? Saya gitukan. Dan di situ orangnya terus lenger-lenger Bu Inaya. Jadi jagani mati Mbak, ya enggak jagani mati, walaupun kita enggak jagani dengan sendirinya waktunya kita mati ya mati Pak, saya gitukan. Dan di situ alhamdulillah enggak jadi nutup Bu Inaya. Itu pengalaman saya selama saya di Prudensial itu Bu Inaya gitu. Enggak peduli orang mau ngapain apa, yang penting kita bekerja halal kok. Enggak peduli dia enggak suka dengan status kita, enggak suka ya enggak usah dilihat, saya gitu. Itu dalam hati saya. Tapi ada yang komen ya kita layani. Tanya ya kita jawab, gitu aja Bu Inaya. Semangat Bu Inaya. Oke, Bu Ruka, terima kasih banyak. Aduh, ini super Oke, banget, ini jadi mood booster banget. Oke, makasih banyak Bu Ruka. ya sama-sama. sharingnya. Terima kasih semuanya teman-teman, leader-leader yang bantu jawab. Ini saya kasih contoh. Jadi sebenarnya nggak melulu ini ya teman-teman ya, nggak melulu. Jadi saya kan kapan itu suka TikTok ya. Jadi saya mau kasih contoh, saking bosannya dan jenuhnya saya dengan postingan-postingan yang kaku-kaku gitu ya. Jadi saya coba untuk bikin TikTok tapi masih ada unsur jualannya gitu loh. Gimana ya caranya gitu loh. Ya sempat mikir tapi ya bisa kok teman-teman. Ini kan jualan tapi kan ya ini TikTok tapi jualan. Simple tapi ya lumayan ngeditnya nih. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten apapun itu dibikin se-funny mungkin, seringan mungkin gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih apa ya. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Postingannya itu bisa teman-teman. Gitu. Apalagi ya. Atau sama tim juga bisa. Nah, ini contoh. Nah, jadi kita bikin nggak keluar ya, Cicit nggak keluar, ulang. Nggak keluar suaranya ya atau videonya ulang aja. Videonya Sisi tak ulang. Ini contoh ya. Jadi sesimpel itu ya. Dan segokil itu sebenarnya kalau mau bikin postingan tentang prudensial. Jadi jangan terlalu dibikin yang rumit gitu ya teman-teman ya. Jadi se-funny mungkin. Atau mungkin ini juga ada. Ada Ceveni ya di sini. Agak bingung ganti-ganti. Nggak keluar. Nggak keluar, sebentar.
Jadi segokil itu ya teman-teman ya bikin konten gitu loh. Jangan dibikin apa ya, kalau lagi suka TikTok ya udah nggak apa-apa, TikToknya dibikin jualan, main IG ya IG-nya dibuat jualan, dibuat trending, nggak apa-apa gitu loh. Apa lagi ya, kayaknya itu dulu deh, jam 9, setengah 10, udah setengah 10, jadi itu aja mungkin ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman untuk branding diri nanti. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you Citra sharingnya ya. Nanti kalau Thank you, Cit. yang mau belajar bisa hubungi Citra. Oke teman-teman, ini udah jam 9 lebih 20 lebih nih ya. Nah, saya nggak akan banyak pengumuman, saya cuma mau ingatkan nanti malam kita ada namanya Fastat modul 1 ya. Itu aja. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Pagi. Pagi.